Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi kita yang lagi berpuasa hari ini dan sebentar kita akan berbuka puasa, ada dua istilah yang harus kita pahami secara cermat, dua istilah yang harus kita pahami dengan benar, sehingga itulah yang kemudian memotivasi kepada kita sekalian untuk menjadikan ibadah Ramadan dan puasa ini sebagai ibadah yang kualitas. Istilah pertama ada yang disebut dengan as-saimul muftir. As-saimul muftir adalah orang yang lagi berpuasa tapi sudah berbuka. Dalam bahasa lokal kita Gorontalo, tapua puasa tapi malah buka. Berpuasa tapi dia sudah dinilai sudah membatalkan puasanya. Siapa mereka ini? Kelompok yang pertama, as-saimul muftir adalah orang yang menahan haus, menahan lapar, semalam atau paginya dia makan sahur, dan kemudian siangnya dia berpuasa. Tapi dia tidak merasa bahwa dalam aktivitas sosial dia dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang lain, dia tidak merasa bahwa ada pola interaksi yang bermasalah dan kemudian menghilangkan nilai daripada puasa. Bahkan bisa kita katakan bahwa dengan pola kehidupan sosial yang salah, ya, maka bisa saja puasa yang dia tahan saat itu sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap lagi sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diniatkan ikhlas karena Allah. Siapa mereka? Adalah orang yang hanya mampu menahan lapar, menahan haus, menahan tidak ngeseks dengan pasangan sahnya, istrinya, tapi dia tidak mampu menahan lisannya. Di lisan keluar ada ghibah, di lisannya ada keluar ujub, di lisannya ada keluar fitnah dan kata-kata yang kotor. Ada rafath, ada fusuqa dan seterusnya. Maka itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, gibah, ya, namimah, hasud, karlota, karanganilo iya tatalawa, ya, sementara dia berpuasa, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah untuk melihat dia saat menahan lapar, saat menahan haus. Allah tidak melihat saat dia menahan lapar dan haus, tapi Allah melihat apa yang keluar dari lisannya. Maka gibah itu bisa membatalkan puasa, hasud itu bisa membatalkan puasa, dan kemudian fitnah itu bisa membatalkan puasa. Kategori kelompok ini disebut dengan as-saimul muftir, tapua puasa tapi sesungguhnya malah buka dia. Golongan yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-muftirus saim, orang yang berbuka karena sudah selesai puasa. Ya, ini ideal karena kenapa? Puasanya bukan hanya puasa lapar dan haus ngeseks, tapi puasanya dia menahan dari semua yang membatalkan puasa, dan yang kedua, dan juga menahan hal-hal yang bisa mengurangi puasa. Dalam agama, dalam bahasa Al-Quran, puasa itu diistilahkan dua. Ada yang diistilahkan dengan saum, dan yang kedua ada yang diistilahkan dengan siam. Walau beda liuk, jamaah sekalian rahmati Allah. Apa bedanya saum dengan siam? Sekian dari pakar bahasa membedakan, sekalipun yang lain ada yang tidak setuju. Saum itu hanya menahan salah satu, tapi kalau dia siam menahan semua. Ya, Sayyidah Maryam ketika dia hamil, ya, mukjizat Nabi Isa alaihi salam saat itu, dan ditanya ini kandungan dari mana? Kenapa kau hamil dan seterusnya? Allah ilhamkan dia dalam hatinya melalui malaikat Jibril. Katakan nanti kalau ditanya, siapa yang ada dalam perutmu ini wahai Maryam? Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku hari ini lagi puasa tidak ngomong. Kata sauma, dia tidak katakan inni nadartu lirrahmani siyama, tidak. Tapi sauma itu dia bisa makan, Sayyidah Maryam bisa makan, dia bisa minum dan yang lainnya, tapi dia puasa hanya salah satu, dia menahan untuk tidak ngomong. Masya Allah. Beda kalau dengan siam. Kalau dia siam, bukan hanya lisan yang ditahan, bukan hanya praktek-praktek yang salah, rafath, fusuqa yang ditahan, tapi semua yang membatalkan puasa, semua yang mengurangi takaran kadar puasa, itulah yang ditahan. Inilah yang disebut dengan puasa yang sesungguhnya. Bukankah Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum. Ya, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang beriman itu puasa. Puasa mana? Bukan hanya menahan, bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi semua yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Dari status orang yang berpuasa dia beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Status keimanan awam itu ingin dirubah oleh Allah menjadi takwa. Oleh karena itu, ending daripada semua amalan ibadah kita ini bukan pada keimanan yang sifatnya awam, tapi ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iman yang berpotensi menjadi takwa, sehingga takwa bagian daripada karakter kehidupan kita untuk kemudian kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bukan hanya puasa saum, puasa kita bukan hanya puasa menahan laparan haus, tapi puasa kita adalah puasa siyam yang bisa menahan semuanya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.